Brand kembali lagi di Amanda Channel. Nah ini ada info yang sangat-sangat tidak masuk akal ya, alias gimana ya? Sangat-sangat miris juga sebenarnya, kasihan ya. Tapi kalau dikasihani kadang-kadang dengil medidil, suka klaim ya. Jadi ini sangat-sangat di luar nalar ya. Padahal ini kapal nggak besar-besar banget, sekelas kapal patroli kecil ya. Jadi Malaysia ini mengaktifkan kembali kapal patroli yang sudah pensiun di tengah kekurangan aset, Bren. Sekalian bayangkan, di logika aja ya. Jadi ente punya kapal nih, udah dimasukkan pensiun, udah dimasukkan museum karena dipensiunkan. Usianya kurang lebih ya di angka 55 sampai 60 tahun ya kan. Setelah itu, setelah masuk museum ditarik lagi keluar untuk dipakai kembali. Nah, pertanyaannya kan itu bajanya masih oke enggak ya kan? Terus biaya upgrade-nya mungkin kan lebih setara baru ya. Kenapa enggak buat baru aja gitu loh? Padahal kapal sekelas KCR seperti itu Indonesia enggak mahal-mahal banget ya. Pesan aja di Batam bisa ya. Kalau nggak bisa di PT Pal kan buat pabrikan kapal besar-besar ya. Galangan swasta buat kapal seperti ini kalau di Indonesia udah banyak sebenarnya. Tapi yang nggak tahu ya Bren, dan ini kapal ini udah aki-aki loh. Bukan lagi baru 20 tahun, 30 tahun, enggak, ini hampir nyaris peninggalan dinasti Ming ya kan. Ente tahu kan dinasti Ming ya, kurang lebih sama lah. Ya kurang lebih seperti itu ya kan. Tapi nggak tahu ya itu Malaysia ya, mudah-mudahan dapat aset baru segera mungkin. Ini udah heboh, ini bukan ya. Ente bisa lihat di Airtime, di media Airtime itu video komplitnya ada, sampai serah terimanya pun kayak serah terima kapal baru Bren. Saking antusiasnya ya, mungkin lama nggak dapat aset jadi kayak kita kayak kita baru dapat sesuatu yang baru gitu loh ya kan. Nah ini Malaysia telah mengaktifkan kembali 2 kapal patroli kelas Kris yang dimodifikasi dan sudah pensiun pada pertengahan tahun 2000-an karena Angkatan Laut terus menyesuaikan peningkatan kebutuhan operasional dan kekurangan aset ya. Dan mereka nggak gengsi ya untuk menarik kapal yang sudah di museum, ditarik kembali untuk masuk ke dinasan. Kapal-kapal ini yang kini bertugas sebagai KD Sri Sabah dan KD Sri Sarawak ya, dilantik kembali dalam upacara komisioning ulang tahun di Pangkalan Angkatan Laut Tanjung Gelang Tentara Laut Diraja Malaysia TLDM pada 19 Januari yang lalu Bren ya. Sri Sabah dan Sri Sarawak pertama kali dilantik ke dalam TLDM pada tahun 1966 yang lalu. Mimin ulangi ya, kedua kapal ini diterimakan pada tahun 1966. Udah lama banget, berapa puluh tahun, ini lebih dari 50 tahun yang lalu Bren, dan masih digunakan oleh Malaysia. Apa nggak takut kalau jebol lambung kapalnya saat melintasi Laut Cina Selatan pakai kena ombak itu? Ombak itu keras banget loh Bren, ngantam kapal meskipun air nanti kira kapal di atas air itu empuk-empuk aja, keras loh, kehantam ombak bisa jebol. Masalah ini ya kan. Sri Sabah dan Sri Sarawak, kedua kapal tersebut sekali lagi dipindahkan ke TLDM pada tahun 2019 dan menjalani pekerjaan perbaikan di galangan kapal lokal MSIT Shipbuilding Corporation mulai tahun 2020 di Kuala Terengganu. TLDM belum menanggapi pertanyaan dari Jens tentang apa yang dimaksud dengan reparasi ya. Bingung mereka. Namun dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh dinas tersebut pada tanggal 19 Januari yang mengutip dari pimpinannya, Laksamana Abdul Rahman bin Ayob, Tentara Laut Diraja Malaysia menggambarkan komisioning ya bahasa mereka, atau dalam bahasa kita ya direparasi kembali untuk kedua kapal Sri Sabah dan Sri Sarawak sebagai langkah sementara untuk memenuhi persyaratan operasional yang semakin menantang. Nah, gimana nggak pusing itu TLDM Ren ya. Jadi sekarang ini pengadaan LMS batch kedua ya kan, yang pertama kan dari Cina, yang kedua kan ini juga masih molor-molor terus ya, karena nggak ada penjamin. Kalau mau diutangkan ke luar negeri, nggak ada negara penjamin yang berani memberikan kredit untuk Malaysia. Makanya untuk pengadaan LMS batch kedua Malaysia dari Turki yang digadang-gadang kelas apa itu? Kelas apa Topren itu, yang Corvette dari Turki itu juga belum terrealisasi itu loh. Sampai sekarang kan masih maju mundur kontraknya. Makanya ya apa boleh buat, yang sudah nggak layak ya kita pakai kembali gitu aja, kok repot. Mungkin seperti itu pikirannya Pak Tokma dan Pak Wawan Toge kan.
Nah, selain itu komisioning ulang tersebut atau reparasi ulang tersebut bukan bagian dari rencana pengembangan jangka panjang layanan tersebut yang akan fokus pada akuisisi aset baru. Tambah pernyataan itu dalam jawaban atas pernyataan media pada upacara komisioning ulang. Laksamana Abdul Rahman mengungkapkan bahwa perbaikan tersebut menelan biaya sekitar 18 juta ringgit Malaysia ya, atau sekitar 3,8 juta US dollar ya. Dengan 3,8 juta US dollar ini apa enggak enaknya dibelikan baru gitu loh. Aduh, nggak tahu lah gimana pola pikir mereka. Mimin juga bingung kan. Kalau memang ini kan kalau senjatanya di haluan misalkan menggunakan meriam 20 atau 30 mm itu kan bisa dicopot kan. Terus uang yang 3,8 juta ini kan mending dibelikan baru gitu loh. Baru terus meriamnya dipasang kembali kan. Itu kan sebenarnya lebih oke gitu loh. Dapat besi baru ya kan, mesinnya baru, terus teknologinya baru, terus integrasi senjatanya nanti baru gitu loh, Bren. Dengan uang 3,8 juta US dollar kok terima, kalau dalam bahasa kita kok cuma upgrade kapal yang usianya udah 50 tahun gitu kan. Coba lah kalau di posisi kalian, nggak tahu ya pejabat mereka itu agak aneh gitu loh. Biasanya kalau bahas negara Indonesia kan ya upgrade 41 kapal perang, tapi kan upgrade itu kan kapalnya masih di bawah umur 30 tahun, wajar ya. Ini udah 55 tahun loh umurnya, terus di upgrade dengan biaya segitu banyaknya. Gak tau lah. Kelas Kris memiliki panjang keseluruhan 31 meter ya, dengan bobot sekitar 111 ton ya. Jadi kecil ya, 111 ton saja. Pada beban penuh, kapal-kapal tersebut dibangun oleh Vosper di fasilitas Portsmouth dan masing-masing dapat menampung hanya 23 prajurit yang ada di dalamnya. Jadi ini kapal bukan kapal besar ya. Bobotnya aja hanya 111 ton dan panjangnya hanya 31 meter. Ini lebih pendek daripada KMKRI Bung Karno yang dioperasikan, yang baru diresmikan Indonesia kemarin ya. KCR Indonesia aja di angka 60 meter. UPV Corvette di angka 90 meter lebih ya. Nah, Bren, itu tadi ya pembahasan admin seputar usut punya usut ini di luar Nurul ya kan. Malaysia kembali mengaktifkan kembali kapal patroli yang sudah pensiun ya di tengah kekurangan aset. Padahal ini kapal udah masuk museum ya. Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time and bye-bye.